Veda Ega Pratama sudah menjadi ancaman nyata. Barcelona Catalunya 2025 bukan hanya sekadar seri ke-6 Junior GP. Bagi seorang remaja 17 tahun dari Gunung Kidul bernama Veda Ega Pratama, itu adalah panggung pembuktian bahwa ia bukan lagi sekadar rookie Asia yang coba-coba merangkak di pedok Eropa. Ia datang dengan tekanan besar, posisi klasemen yang ketat, ekspektasi publik Indonesia yang semakin meledak, dan persaingan brutal melawan rider-rider Spanyol yang menguasai data lintasan sejak kecil. Namun, ketika bendera start turun, Veda menunjukkan karakter seorang pembalap yang tidak hanya berani, tapi juga matang. P6 di race 1 dan P8 di race 2 bukan angka kosong. Itu adalah bukti bahwa ia kini masuk ke dalam orbit grup cepat. Dan justru, setelah dua hasil stabil itu, muncul satu sosok yang mengubah atmosfer pedok. Mantan pembalap Honda dan Aprilia angkat suara. Dia menyebut nama Veda. Joan Olive muncul dan komentarnya mengubah cara banyak orang melihat Veda. Joan Olive, mantan pembalap Honda, pernah menggebar Aprilia dan KTM, dan kini jadi salah satu figur berpengaruh dalam pengembangan bakat muda Spanyol, tiba-tiba memberikan pernyataan yang bikin pedok menoleh. Olive bukan komentator sembarangan, dia pelatih, analis, dan mantan rider kelas dunia yang tahu persis perbedaan antara pembalap berbakat dan pembalap biasa. Ketika dia mengatakan Veda itu adaptasinya cepat, ini otomatis jadi stempel kualitas yang jarang diberikan kepada rider dari Asia Tenggara. Olive bahas di zona berisiko tinggi. Bagi Olive, yang paling menonjol bukan sekadar kecepatan Veda, tapi cara dia memecah situasi balapan, cara dia membaca grip, cara dia menahan agresi, dan cara dia kembali menekan saat peluang muncul. Komentar seperti ini bisa mengubah arah karir seorang rider muda. Race 1 dan Race 2 menjadi gambaran Veda sudah bisa hidup di grup depan. Ketika lampu start padam di race 1 Catalunya, Veda tampil seperti pembalap yang tahu persis apa yang ia incar. Bukan gambling, bukan ikut arus, tapi kontrol penuh. Ia menutup balapan di posisi ke-6. Beda jarak dengan Jesus Rios, sang pemenang, hanya 1,8 detik. Dalam Junior GP, gap sekecil itu berarti satu hal, Veda sudah berada di ritme podium. Di race 2, medan lebih berat, temperatur naik, trek berubah, ritme semakin brutal. Namun, ketenangan Veda justru terlihat. Ia menjaga momentum, membaca slipstream, dan menghindari kontak yang bisa berakhir fatal. Hasilnya, P8 dari 13 lap yang sangat agresif. Dua hasil konsisten ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sama seperti kata Olive. Beda trek, beda skenario, tapi ritme Veda tetap ada di zona aman menuju kelompok cepat. Catalunya seolah berkata, Veda sudah naik kelas. Klasemen bergeser dan untuk pertama kali tekanan ada pada pembalap Eropa. Setelah dua balapan itu, Veda mengoleksi 64 poin, angka yang kelihatannya sederhana, tapi konteksnya sangat mengguncang. Ia kini berada di peringkat 11, tapi poinnya sama dengan pembalap Eropa yang duduk di posisi ke-10, David Gonzalez. Namun, Gonzalez justru mengalami kontraksi performa di Catalunya. Finish ke-16 di race 1, lalu DNF di race 2. Sebaliknya, Veda justru stabil. Ini adalah simbol perubahan kekuatan, bukan Veda yang mengejar, tapi justru pembalap Eropa yang mulai kehilangan kestabilan. Jika tren ini berlanjut, maka Veda tinggal menunggu satu seri lagi untuk memecahkan dinding top 10 klasemen, prestasi yang belum pernah dicapai rider Indonesia dalam sejarah Junior GP. Inilah titik ketika paddock mulai sadar bahwa performa Veda bukan sekedar gelombang sesaat, melainkan fondasi yang makin solid. Kenapa Olive begitu yakin? Ini yang diam-diam dilihatnya dari Veda. Ketika Olive berbicara soal Veda, ia tidak bicara hal umum seperti kecepatan atau keberanian. Ia menyoroti kemampuan yang hanya dimiliki pembalap elit, throttle control di batas grip. Menurutnya, Veda punya naluri mengetahui kapan ban belakang masih mencengkeram dan kapan waktunya membuka gas lebih dalam, kemampuan yang biasanya dimiliki pembalap Eropa yang dibentuk sejak umur 6-7 tahun. Olive tahu betul karena ia melihat
kemampuan itu tumbuh sejak Asia Talent Cup. Ia mengatakan, dia berani membuka gas ketika pembalap lain memilih aman. Dan keahlian membuka throttle dengan agresi terukur inilah yang membuat Veda mulai masuk radar Honda untuk jangka panjang. Dalam dunia Moto3 dan MotoGP, karakter seperti ini yang menentukan apakah seorang rider bisa hidup di level dunia atau tenggelam dalam tekanan. Veda menyebut Catalunya sulit, padahal hasilnya kuat. Itu tanda seorang pembalap besar. Setelah 2 hasil top 10, apa komentar Veda? Bukan euforia, bukan pujian untuk diri sendiri, tapi satu kalimat pendek, balapan yang sulit bagi saya. Justru unsur itulah yang membuatnya berbeda dari banyak rider muda. Veda tahu masih banyak yang bisa diperbaiki. Ia merasakan grip yang menurun, tekanan dari grup tengah yang agresif, dan ancaman jatuh ketika memutuskan mengambil momen menyalip. Namun ia tetap menyelesaikan 2 race tanpa kesalahan fatal. Ketika pembalap muda mulai menilai dirinya dengan standar lebih tinggi daripada publik, itu tanda dia telah melampaui level rookie biasa. Dan itulah alasan mengapa Olive memuji adaptasi serta mentalitasnya. Jika Catalunya dianggap kurang memuaskan, lalu apa yang bisa terjadi ketika Veda berada di hari terbaiknya? Inilah titik yang membuat cerita ini makin menarik. Valencia menjadi babak penentu. Apakah Veda menulis sejarah baru Indonesia? Seri terakhir Junior GP 2025 akan digelar di Valencia pada 23 November. Disinilah nasib Veda untuk menembus top 10 klasemen ditentukan. Ia hanya butuh beberapa poin untuk meninggalkan Gonzalez dan meraih rekor yang belum pernah disentuh pembalap Indonesia. Valencia adalah sirkuit teknikal, penuh tikungan ketat dan menjadi favorit bagi pembalap dengan kemampuan membaca grip secara detail. Itu artinya gaya Veda cocok di sini. Banyak pengamat Spanyol mulai menyebut bahwa pembalap Asia yang paling berpotensi mencuri posisi top 10 di Valencia, ya Veda. Dengan performa stabil dari Catalunya dan motivasi besar menjelang debut Moto3, seri terakhir ini bisa menjadi puncak cerita sebuah musim yang dimulai dari keraguan dan mungkin berakhir dengan sejarah baru bagi Indonesia. Musim depan, Veda masuk gerbang Moto3 dan inilah dampaknya. Dengan catatan performa sepanjang 2025, Veda sudah mengunci 1 kursi penting di Honda Tim Asia untuk musim Moto3 2026. Ini adalah lompatan besar, karena Moto3 bukan ajang pembelajaran. Ini ajang pertarungan rider tercepat dunia yang masih remaja. Persaingan brutal, kesalahan kecil langsung memberi hukuman besar. Namun, komentar Joan Olive soal adaptasi cepat memberi gambaran bahwa Veda punya fondasi kuat untuk bertahan. Moto3 membutuhkan kemampuan mengelola slipstream, duel bar-to-bar, dan keberanian membuka gas di momen terakhir. Catalunya sudah menunjukkan Veda punya bibitnya. Pertanyaannya kini, apakah Veda akan menjadi rookie yang langsung mencuri perhatian seperti Acosta dan Masia, atau perlu 1 musim untuk membangun fondasi? Semua tanda saat ini mengarah ke potensi musim debut yang eksplosif. Kenapa pengakuan mantan pembalap Honda dan Aprilia ini berat nilainya? Pernyataan dari orang sembarangan tidak akan mengubah nasib seorang rider. Tapi komentar dari Joan Olive, mantan pembalap Honda dan Aprilia, punya dampak besar. Ia adalah sosok yang dihormati dalam ekosistem Junior GP dan Moto3. Ketika ia mengatakan Veda layak diperhitungkan di masa depan, itu terdengar oleh manajer tim, analis Honda, hingga agen pencari bakat Eropa. Pengakuan teknis dari figur seperti Olive tidak diberikan sembarangan. Ini biasanya muncul hanya ketika seorang rider menunjukkan konsistensi, teknik matang, dan kepercayaan diri yang stabil. Dalam kasus Veda, komentar itu keluar setelah 2 balapan berat di Catalunya. Dan itulah yang membuatnya signifikan. Bukan hype, bukan viral, tapi pengakuan langsung dari mata yang berpengalaman melihat talenta kelas dunia. Pada akhirnya, ini bukan soal pujian, tapi soal mentalitas yang dimiliki Veda. Setelah 2 finish top 10 dan pengakuan dari mantan pembalap besar, apa reaksi Veda? Ia meminta maaf kepada tim. Maaf, ini belum hasil yang kami inginkan.
Dalam dunia balap, kalimat seperti ini hanya diucapkan oleh pembalap yang menilai dirinya dengan standar tinggi. Publik memuji, analis memuji, Olive memuji, tapi Veda tidak terjebak euforia. Ia tahu pekerjaannya belum selesai. Masih ada Valencia, masih ada Moto3 musim depan, dan masih banyak ruang untuk berkembang. Mentalitas seperti ini dipadukan dengan teknik throttle control yang diakui pelatih berkelas dunia adalah kombinasi yang jarang dimiliki pembalap muda Indonesia. Catalunya bukan akhir, ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan jika tanda-tandanya benar, Moto3 2026 akan menjadi panggung lahirnya bintang baru dari Gunung Kidul.